Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mampir di podcast Horror Story bersama saya Miss Horror, kurator channel ini. Halo, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Untuk kali ini Miss Horror ingin share cerita horor lagi. Dan cerita kali ini berhubungan dengan warung gaib pinggir jalan. Untuk kalian yang penasaran, tetap stay di channel ini. Namun sebelum saya memulai ceritanya, yuk bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya, agar kalian tahu jika saya update video terbaru. Dan tanpa perlu menunggu lama lagi, yuk langsung ke ceritanya aja. Saya ini kalau dari kampus selalu pulang larut malam. Bukan karena ada mata kuliah tambahan, tetapi nongkrong-nongkrong gak jelas untuk refreshing dengan teman-teman. Melihat jam menunjukkan pukul 11:30 malam, saya dan ketiga teman saya, sebut saja namanya Ivan, Rizky, dan Sony, memutuskan untuk pulang. Dan seperti biasa, saya dan Sony selalu pulang bareng karena jalur ke rumah saya searah dengan jalur rumah Sony. Kami berdua menggunakan sepeda motor masing-masing. Di awal perjalanan menuju pulang, kami menjalankan motor beriringan satu sama lain. Malam kali ini ditemani hujan rintik-rintik yang pastinya dingin dan membuat saya menggigil. Tiba-tiba Sony meminggirkan motornya dan mengajak saya untuk mampir bila ada warung yang buka nanti. Karena memang dari siang kami belum makan. Setelah saya menyetujui, kita pun kembali jalan dan saya jalan di belakang Sony. Di perjalanan yang sepi ini hanya ada beberapa pengendara saja yang lewat. Sebenarnya malam ini malam yang aneh. Biasanya saya pulang jam 12:30 saja tak pernah sesepi ini. Walaupun hujan rintik-rintik, masih ada orang yang berlalu lalang. Namun saya tepiskan pikiran saya itu. Sialan, malam ini memang begitu dingin sekali. Tiba-tiba Sony yang di depan saya berhenti. "Kenapa Son, motor lu?" tanya saya kepada Sony. "Tadi gue gak lihat ada polisi tidur gede banget. Gue hantam aja, makanya gue berhenti untuk ngecek. Takut kenapa-napa nih motor," jawab Sony. "Polisi tidur? Setahu gue ini jalan gak ada polisi tidurnya. Dan gue dari tadi di belakang lu gak lihat tuh lo hantam apapun," seru saya. Dan hal ini membuat kacau pikiran saya. Apa yang terjadi dan apa mungkin Sony hanya bercanda? Sony gak mungkin bercanda karena setahu saya dia itu orangnya kalem dan untuk bercanda pun jarang sekali. Setelah Sony mengecek motornya, kita kembali berjalan. Saya melihat-lihat sekitar, ternyata hanya saya dan Sony saja yang berada di jalan malam itu. Dan itu membuat saya heran dan penasaran. Tak lama dari kejauhan samar-samar lampu 5 watt, dan begitu semakin dekat itu ternyata sebuah warung. Warung itu tepat di sebelah kiri, sebelah baliho atau papan iklan besar yang masih kosong, belum ada iklan yang terpampang. Akhirnya Sony dan saya berhenti mampir ke warung tersebut. Saya turun dari motor. Tiba-tiba saya tersandung papan kilometer yang tingginya selutut dan cukup membuat kaki saya sakit. Ya sudahlah, faktor dingin dan sedikit kecapean membuat saya gak melihat adanya papan kilometer tersebut. Kami berdua masuk ke warung tersebut. Tersedia bangku dan meja, kami pun duduk.
Setelah kami duduk, keluarlah seorang ibu-ibu dan seorang bapak. Sepertinya mereka suami istri, dan menyapa dengan ramah sambil tersenyum. "Pesan apa, Mas?" tanya ibu warung itu sambil tersenyum. "Pesan kopinya 2, Bu. Kalau ada makanan ringan seperti roti juga pesan 2 ya, Bu," jawab Sony. Ibu itu pun tersenyum dan kembali masuk ke warung untuk membuatkan kopi. Sambil menunggu, saya pun iseng-iseng bertanya kepada suami sang ibu warung. "Warungnya buka 24 jam ya, Pak?" tanya saya. "Iya, Mas, saya berjaga bergantian dengan istri saya," jawab bapak itu. "Malam ini dingin sekali ya, Pak, dan jalan begitu sepi sekali," ujar saya. Dan bapak itu hanya tersenyum kepadaku. "Ini, Mas, kopi sama rotinya," ujar si ibu warung sambil menyuguhkan kopi dan roti yang kami pesan tadi. "Oh iya, terima kasih ya, Bu," jawab Sony. "Saya buatkan tahu isi juga ya, dingin-dingin begini enak loh, Mas, untuk isi perut mas-mas ini. Masih hangat loh, Mas," ujar ibu warung. "Iya, Bu, terima kasih," jawab saya. Lagi-lagi ibu itu tersenyum kembali kepada saya dan Sony. Lalu saya ambil tahu isi itu, dan karena kebetulan saya sangat lapar, ternyata enak juga ya tahu isinya, begitupun juga dengan sambalnya. Sampai-sampai saya dan Sony menghabiskan tahu isi itu tanpa tersisa. Seperti biasa, sehabis makan, saya bakar sebatang rokok sambil menyeruput kopi hitam hangat. Beberapa saat kemudian, "Semua tadi berapa, Bu?" "Kopi 2, roti 2, dan tahu isi kita habiskan berdua, hehe," ujar Sony sambil tertawa. "Semuanya 20.000, Mas," jawab ibu warung sambil tersenyum. Setelah kami membayar, kami pun segera melanjutkan perjalanan pulang. Saat saya menuju motor, lagi-lagi saya tersandung papan kilometer. Oke, kali ini saya benar-benar meleng. Penasaran dengan papan kilometer yang membuat kaki saya tersandung, saya pun melihatnya. Di sana tertulis kilometer 12. Setelah rasa penasaran saya hilang, akhirnya kami pun memulai perjalanan pulang. Jalanan masih tampak sepi, hujan rintik-rintik sepertinya tak mau berhenti juga. Di pertigaan jalan, Sony pun belok kiri, karena kali ini saya dan Sony tidak sejalur lagi. Dan rumah saya masih agak jauh sedikit. Anehnya di jalan yang menuju ke rumah saya tidak sepi seperti tadi. Ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. "Sialan, malam ini sangat aneh, mungkin karena saya kelelahan," gumam saya. Sesampainya di rumah, saya sholat isya dan membersihkan diri. Mata pun belum mau menutup alias belum mengantuk. Saya pun mendengarkan lagu, namun tiba-tiba HP saya berdering, ada panggilan suara masuk. Ternyata itu Sony. "Halo, Son? Ada apa? Tadi lu ngerasa aneh gak selama perjalanan pulang, Dit?" tanya Sony melalui telepon. "Iya sih," jawab saya. "Kirain gue doang, Dit, yang ngerasa aneh. Motor gue pas dicek di rumah ternyata gak ada yang rusak. Padahal tadi gue menghantam polisi tidur gede banget, cuy," ujar Sony. "Ya syukur deh, Son. Sorry, gue capek banget nih. Gue tutup dulu ya. Besok lanjut di kampus aja obrolannya," jawab saya. "Oh, oke, Dit. Kalau gitu." Setelah menutup telepon dari Sony, saya pun akhirnya tertidur. Seperti biasa, alarm HP saya pukul 5 pagi berdering untuk membangunkan sholat subuh. Mata terasa berat untuk melek. Namun betapa kagetnya saya karena melihat samar-samar bapak dan ibu warung itu sekarang tengah berdiri di sudut kamar saya dengan muka pucat dan tanpa ekspresi. Sepertinya saya antara sadar dan tidak sadar, atau hanya berhalusinasi saja. Sialan, apaan lagi nih? Saya pun tertidur kembali dan melewatkan sholat subuh. Pagi pun menjelang, jam menunjukkan pukul 7 pagi. Saya pun bergegas untuk berangkat ke kampus.
Saya berencana berangkat melewati jalan semalam dan melihat apakah benar ada warung di situ. Teringat ada papan iklan besar dan papan kilometer 12 di sana. Akhirnya saya sampai di jalan yang kemarin saya lewati. Ternyata jalan ini tidak sesepi malam hari. Dari kejauhan terlihat papan iklan besar. Setelah saya dekati, di sana juga terdapat papan kilometer bertuliskan kilometer 12, yang membuat saya tersandung semalam. Ya, tidak salah lagi, ini tempat saya dan Sony semalam mampir ke sebuah warung. Dan betapa kagetnya saya karena tepat di sebelah kiri papan iklan besar yang masih kosong itu ternyata hanya sebuah kebun kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan semak belukar. Tidak ada satupun warung di situ. Namun di dalam kebun terlihat dari kejauhan ada sebuah rumah kosong yang nampak tua. Rumah itu atapnya sudah runtuh sebagian. Entah saya berhalusinasi atau tidak, di sana terlihat sosok perempuan melambaikan tangan dari dalam rumah tua itu. Dengan jelas saya melihat rambutnya panjang bergaun putih. Wah, itu membuat saya gemeteran dan saya cepat-cepat starter motor untuk segera pergi dari tempat itu. Karena saya belum sarapan dan agak gemeteran, akhirnya saya berhenti di tempat jualan nasi uduk. "Bu, nasi uduknya satu ya," kata saya. "Iya mas," jawab sang ibu. Jalan sekitar sini pun sangatlah ramai. Apa mungkin bila malam hari sepi sekali ya, gumamnya dalam hati. "Ini mas nasi uduknya," ibu itu memberikan nasi uduk pesanan saya. "Iya, terima kasih bu." Rasa penasaran membuat saya bertanya kepada ibu itu. "Bu, apa kalau malam jalanan ini sepi sekali? Tidak ada kendaraan yang lewat sama sekali?" tanya saya. "Oh tidak dek, kalau malam di sini lumayan rame, apalagi ditambah truk-truk bermuatan yang diperbolehkan jalan di atas jam 10 malam, jawab ibu itu. "Oh begitu ya bu," ujar saya. "Kenapa mas? Kok mas pucat begitu, sedang sakit ya?" tanya ibu itu. Dan akhirnya saya pun menceritakan kejadian yang semalam saya alami bersama Sony. Dan ibu itu kemudian menjelaskan, dulu di kilometer 12 itu ada sebuah truk yang menabrak sebuah warung, dan warung itu hancur tak berbentuk, menewaskan pemilik warung tersebut, yaitu pasangan suami istri. Rumah di dalam kebun itu adalah rumah pemilik warung yang tewas itu. Jadi yang mas makan semalam itu hanyalah tipuan mata saja. Mas itu sebenarnya nggak makan apa-apa, jawab ibu itu. "Saya sering melewati jalan sini, tapi baru kali ini saya merasakan hal aneh seperti semalam," jawab saya. "Ya kemana-mana banyakin doa aja ya mas," timpal ibu itu. Setelah mendengar penjelasan ibu warung, saya pun rasanya ingin pingsan. Berarti penampakan di kamar saya tadi pagi itu bukan halusinasi saja, melainkan penampakan hantu pemilik warung itu. Akhirnya saya tidak memberitahukan hal ini kepada Sony. Saya takut dia jadi trauma akan hal ini. Akhirnya selesai juga untuk cerita pada hari ini. Ikuti terus cerita-cerita horor di channel Miss Horor ya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.